Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang iddah perempuan yang diceraikan ataupun yang meninggal suaminya. Jadi kalau ada perempuan yang meninggal suaminya, kalau dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Iddah adalah masa menunggu untuk seorang perempuan bisa menikah lagi. Itu iddah. Jadi iddah dari kata adda ya'uddu, menghitung, ya. Jadi dia menghitung hari, menghitung bulan untuk bisa dia menikah lagi. Jadi iddah ada dua macam. Iddah perempuan yang wafat suaminya atau iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Kalau yang wafat suaminya, kalau dia dalam kondisi hamil maka sampai melahirkan. Gak boleh dia menikah lagi sampai dia melahirkan. Ya. Yang kedua, kalau dia tidak hamil maka iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan tersebut adalah hamba sahaya, artinya istrinya itu hamba sahaya, maka iddahnya adalah 2 bulan 5 hari setengah dari iddah perempuan yang merdeka. Nah itu yang wafat suaminya. Setelah habis masa iddah silakan dia nikah lagi. Silakan dia nikah lagi. Tapi sebelum habis masa iddah ada kewajiban baginya untuk tetap di rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bersolek, nggak boleh dia mancing-mancing orang untuk bisa naksir dia, ya nggak boleh. Dan nggak boleh menerima lamaran ya sampai habis masa iddah. Itu perempuan yang wafat suaminya. Ada kewajiban dia tetap di rumah selama dalam masa iddah. Ya, kalau suaminya meninggalkan warisan maka itu dibiayai dari harta suaminya selama dalam masa iddah. Yang kedua, perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Yang diceraikan oleh suaminya, cerai udah pernah kita bahas, ada talak 1, talak 2, talak 3 ya. Untuk masa iddahnya sama. Talak 1, talak 2, talak 3 sama masa iddahnya. Apa masa iddahnya? Masa iddahnya adalah kalau dia hamil sampai melahirkan. Ya, selalu kalau perempuan diceraikan atau wafat suaminya selalu sampai melahirkan. Kenapa? Karena anak yang ada di dalam perutnya ada yang punya. Ada yang punya, nggak boleh dicampurin oleh laki-laki yang lain ya, sampai anak itu lahir, karena anak itu ada yang punya. Ada yang punya. Kalau dia diceraikan atau wafat suaminya sementara dia hamil. Tapi kalau yang hamilnya di luar nikah nggak ada yang punya, silakan dia mau nikah, nggak dilarang ya. Nah ini kadang-kadang di masyarakat memahamin bahwa perempuan yang hamil di luar nikah nggak boleh dinikahin, bukan. Yang nggak boleh dinikahin perempuan yang hamil ya sementara suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya. Kenapa? Karena anak dalam perut itu punya suaminya, punya mantan suaminya yang wafat atau punya mantan suaminya yang menceraikan dia. Kalau perempuan yang hamil di luar nikah tidak dilarang untuk menikah. Nggak dilarang untuk menikah. Diutamakan nikah dengan laki-laki yang menghamili, ya, dengan laki-laki yang menghamili. Jadi tidak dilarang dalam Islam. Silakan nikah. Ustadz, perlu diulang lagi? Tidak. Ya, akad nikahnya nggak perlu diulang. Jadi nggak perlu diulang. Ya, setelah melahirkan ya udah, ya, dia tetap suami istri. Boleh berhubungan, boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi itu anaknya bukan, tetap bukan anaknya, walaupun dia yang menghamili.
Tetap bukan anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah ada sebelum akad nikah. Jadi tetap bukan anaknya, dan itu anak ya nggak punya ayah karena dia hamil di luar nikah. Jadi perempuan kalau wafat suaminya atau diceraikan sementara dia hamil, nggak boleh dinikahin karena masa iddahnya sampai melahirkan. Kenapa? Karena anak dalam perutnya ya ada yang punya, karena itu anak yang sah. Tapi kalau anak yang nggak sah, maka boleh dinikahi, ya, karena nggak ada yang punya anak tersebut, ya, nggak ada bapaknya, ya, boleh dinikahi oleh yang menghamilinya, boleh dinikahi oleh yang tidak menghamilinya, siapapun boleh menghamilinya, boleh menikahinya, tapi yang diutamakan yang menghamilinya, ya, yang menghamilinya. Ustaz, dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Az-zaniyatu la yankihaha illa zanin. Perempuan yang berzina tidak boleh dinikahin kecuali oleh laki-laki yang berzina. Dua-duanya sudah berzina. Ya, yang menghamilinya udah berzina sama dia, dan dia udah berzina dengan yang menghamilinya. Jadi laki-laki yang perempuan yang berzina tidak boleh dinikahin kecuali oleh laki-laki yang berzina. Tapi bukan berarti melegalkan perzinaan, bukan. Zina tetap haram, dosa besar. Ya, perempuan tersebut dan laki-laki yang menikahinya, ya, yang menghamilinya itu harus taubat kepada Allah, jangan ulangin kembali. Ya, silakan mereka menikah, ya, mereka suami istri. Setelah melahirkan nggak perlu diulang akad nikahnya. Nggak ada istilah akad nikah diulang. Ya, nggak ada dalam Islam istilahnya akad nikah diulang, nggak ada. Ya, karena kalau akad nikah diulang berarti kita tidak mengesahkan yang sebelumnya. Kalau nggak mengesahkan yang sebelumnya berarti hubungan suami istri sebelumnya itu sah atau tidak? Gitu kan? Jadi nggak ada istilah akad nikah diulang, ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat ulang tahun pernikahan akad nikahnya diulang. Loh, yang sebelumnya gimana? Emang nggak sah yang sebelumnya? Kalau diulang berarti yang sebelumnya nggak sah, gitu kan? Karena kalau ngulang sesuatu membatalkan yang sebelumnya. Itu kaidahnya, ya. Kalau ngulang sesuatu membatalkan sebelumnya. Kita takbir Allahu Akbar, ulangi lagi takbirnya, membatalkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya batal berarti kan? Jadi nggak ada istilah akad nikah diulang. Jadi kalau perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, ya, tidak boleh dia nikah masa iddahnya sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, silakan dia nikah, ya, silakan dia nikah lagi. Jadi itu kalau dia hamil. Kalau dia tidak hamil, sementara dia masih usia haid, masih usia subur, ya, maka masa iddahnya adalah 3 kali bersih. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali bersih. Jadi kalau dia diceraikan dalam keadaan bersih, tidak haid, itu bersih yang pertama. Lalu haid, bersih lagi, bersih yang kedua. Lalu haid, bersih lagi, bersih yang ketiga. Jadi 3 kali bersih. Setelah itu haid, habis masa iddahnya. Ya, habis masa iddahnya silakan nikah lagi. Mau nikah dalam kondisi haid, mau nikah dalam kondisi bersih, boleh. Kalau nikah tidak dilarang untuk nikah saat haid ataupun bersih, ya, nggak dilarang. Tidak disyaratkan perempuan yang menikah, ya, harus bersih, enggak, ya. Yang harus bersih itu berhubungan, harus bersih, ya. Kalau berhubungan harus bersih. Jadi kalau dia masih usia haid, masih subur, maka 3 kali bersih, habis masa iddah. Kalau dia tidak dalam usia haid lagi, sudah menopause atau dia masih muda, belum masuk usia haid. Kan udah pernah saya sampaikan bahwa dalam Islam boleh menikahi perempuan yang belum baligh, ya, boleh. Bukan buat berhubungan, bukan, ya, untuk menghalalkan dia hidup bersama. Karena banyak perempuan yang diasuh oleh laki-laki masuk ke rumahnya, haram hukumnya kalau seandainya tidak ada hubungan akad nikah. Dinikahin bukan berarti buat berhubungan, buat dia bisa halal masuk ke rumahnya. Kadang-kadang ada perempuan yang nggak jelas orang tuanya, keluarganya siapa gitu kan. Kita mau ngasuhnya, masukkan ke rumah kita, nggak boleh. Ya, tanpa status yang jelas. Ya, kalau mau dimasukkan ke rumah nggak boleh tanpa status yang jelas. Dinikahin sebagai istri, dinikahkan dengan anak kita sebagai menantu berarti. Ya, bukan buat berhubungan, bukan buat menghalalkan masuk ke rumah. Ya. Jadi kalau perempuan yang sudah habis masa haidnya, udah menopause atau belum haid sama sekali, kalau diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya 3 bulan. 3 bulan dihitung dari bulan Hijriyah, ya. Jadi kalau diceraikan tanggal 5
Syawal ya, 5 Syawal ya, 4 Zulqa'dah sebulan, 4 Zulhijjah 2 bulan ya, 4 Muharram ya 3 bulan. 4 Muharram ya itu berakhir, 5 Muharram silakan dia mau nikah lagi. Pakai hitungan Hijriah selalu. Ya, dalam Islam selalu hitungan Hijriah. Jadi itu kalau dia belum haid, belum masa haid, atau dia sudah habis masa haid, maka 3 bulan ya. Kalau iddah perempuan yang hamba sahaya, maka setengah dari iddah perempuan yang merdeka ya. Kalau haid 2 kali haid ya, bukan 1 ya. Kalau dia sudah tidak haid lagi, maka 1 bulan setengah. Kalau tadi perempuan yang yang menopause, yang belum haid sama sekali, maka iddahnya 3 bulan. Kalau yang hamba sahaya, maka 1 bulan setengah. Oke, kita masuk kepada perempuan menyusui. Wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan. Jika ada seorang perempuan menyusuin anak orang lain, sarar radhi'u waladaha, maka anak yang disusuin seperti anaknya. Seperti anaknya dalam hal haram dinikahi. Seperti anaknya dalam hal haram dinikahi. Artinya ini jadi anak susuan, dan dia yang menyusui jadi ibu susu dari anak tersebut ya. Bisyartaini, dengan 2 syarat ya, dengan 2 syarat. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna lahu dunal haulain. Anak tersebut belum masuk usia 2 tahun ya. Kalau udah lebih dari 2 tahun nggak bisa menjadi anak susu ya. Suami nyusu sama istrinya nggak bisa jadi anak susu karena udah lebih dari 2 tahun umurnya. Ya, anak di bawah umur 2 tahun baru jadi anak susu ya. Itu syarat yang pertama. Jadi banyak orang ustadz kalau suami nyusu sama istrinya nggak ada malu dalam agama ya. Itu jadi anak susu enggak, karena udah lebih dari 2 tahun ya. Kecuali suaminya baru 1,5 tahun umurnya baru ya, maka jadi anak susu ya. Wasani anturdi'ahu 5 radha'atin mutafarriqatin. Anak tersebut menyusu 5 kali secara terpisah. 5 kali secara terpisah dia nyusu, dia lepaskan karena kena kenyang, lalu nyusu lagi ya, saat lapar lagi nyusu lagi sampai kenyang. Yang ketiga nyusu lagi sampai kenyang. Sampai kenyang itu gimana Ustaz? Saat dia lepaskan kenyang berarti ya. Dia nyusu, dia lepasin, kenyang berarti ya. Yang ketiga nyusu lagi sampai kenyang. Yang keempat nyusu lagi sampai kenyang. Yang kelima itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i syaratnya harus 5 kali menyusu ya, dalam kondisi sampai kenyang ya, sampai dia lepaskan. Wa yasiru zawjuha aballahu. Suami ibu susu jadi ayahnya, jadi ayah anak susu. Suami ibu susu jadi ayah anak susu. Jadi bukan hanya ibu yang menyusui jadi ibu susu, suaminya jadi ayah susu ya. Lah Ustaz, apa hubungannya? Nah ini ya, ASI itu produksi dari air mani yang dikeluarkan oleh suami ya. Jadi itu jadi anak susunya ya. Jadi dia lahir dari situ sebenarnya ya. Jadi makanya kalau anak ya masih di bawah 2 tahun sebaiknya dikasih ASI. Karena belum sempurna penciptaannya. Belum sempurna penciptaannya ya. Makanya kalau anak nggak dikasih ASI, nggak kuat fisiknya. Dia butuh asupan makanan dari nutrisi yang diberikan oleh ayahnya dan diberikan oleh ibunya dari dalam rahim. Ya, dalam rahim. Nah, saat dia dalam rahim dia mengkonsumsi itu. Jadi makanya seorang ayah saat istrinya hamil tetap berhubungan karena itu nutrisi yang akan diberikan oleh ayahnya kepada anaknya. Jadi belum sempurna penciptaannya, dia akan dilengkapi terus. Dilengkapi terus ya. Makanya kalau anak yang apa tadi? Yang anak yang yang ada ayahnya tadi nggak boleh dicampurin ya, nggak boleh dia nikah sampai melahirkan. Kenapa? Karena ada ayahnya, jangan dicampurin oleh laki-laki yang lain ya. Walaupun udah ada janinnya, tapi saat seorang perempuan dalam kondisi hamil dia berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan ayahnya, masuk nyampur ya. Jadi
Jadi rahim perempuan itu dia memproduksi ya air mani laki-laki ya dengan nutrisi dari dalam tubuh perempuan diolah jadi makanan bayi saat dalam perut ibunya. Saat dia sudah dilahirkan itu pindah ke ASI. Itu makanan yang tadi dalam perut yang dia asup, yang dia konsumsi itu pindah ke ASI, dikeluarkan lewat ASI. Sebenarnya dalam Islam bayi dalam perut itu maksimal 4 tahun. Cuman kalau 4 tahun kasihan ibunya. 4 tahun dia susah tidur gitu kan, bawa-bawa gitu kan. Ya, besar gitu kan ya. Kemarin ada ada bapak-bapak yang mau istrinya mau melahirkan. Ustaz, istri saya sudah 40 minggu. Ya, kata dokter ini harus segera disesar. Enggak usah, ngapain disesar? Ya. Udah waktunya itu sampai 4 tahun. Ya, jadi biarkan mau 40, mau 50 pekan, mau 60 pekan enggak masalah. Ya, enggak ada masalah, ya. Sebenarnya lebih dari itu sampai 4 tahun sebenarnya itu dalam Islam. Saya bicara hukum Islam, saya enggak bicara hukum manusia, ya. 6 bulan minimal, 4 tahun maksimalnya. Jadi sebenarnya 4 tahun. Cuman enggak mungkin ibu bawa-bawa terus, maka dikeluarkan. Nah, saat dikeluarkan jangan dikasih yang lain dulu, kasih ASI aja. Ya, ASI itu adalah yang dia konsumsi dalam perut yang dikeluarkan lewat ASI. Jadi supaya badannya memang lengkap 100%. Ya, 100% seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ilmu kedokteran selama 2 tahun dalam ilmu kedokteran 6 bulan. Tapi kalau dalam Islam 2 tahun masa menyusui. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimmar radha'ah. Ya, perempuan atau para ibu menyusuin anaknya 2 tahun full kalau dia mau sempurna. Ya. Jadi jangan sampai kurang ya 6 bulan kalau dalam ilmu kedokteran 6 bulan. 6 bulan usahakan dia konsumsi ASI eksklusif namanya. Ya, jadi jangan dikasih makanan apapun ya. Sebaiknya bukan hanya 6 bulan, 2 tahun kalau dalam Quran ya. Karena belum sempurna penciptaannya. Masih harus ditambahin lagi. Ditambahin dari apa? Dari yang diproduksi oleh ibunya, diambil dari mani ayahnya, ya, diambil dari nutrisi yang ada di ibunya, lalu diolah jadi ASI. Yang tadinya dikonsumsi anak dalam perut ibu, setelah itu dikeluarkan lewat ASI setelah anaknya lahir. Jadi kalau yang punya anak usahakan ya ASI eksklusif kalau bisa 2 tahun. Kalau bisa 2 tahun ya. Anak saya yang lari-lari itu 2 tahun, ya. 2 tahun eksklusif, nggak kasih makan apa-apa, ya. Jadi 2 tahun eksklusif, ya. Kalau 2 tahun kuat dia, ya. 2 tahun kuat, ya. Tapi kalau kurang dari 2 tahun dia belum sempurna. Kata Allah kan sempurnakan 2 tahun full masa menyusui kalau mau sempurna, ya. Jadi belum harusnya 4 tahun dalam perut ibunya. Wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan sara ar-radhi'u waladaha, dengan 2 syarat ya. Jadi anak menjadi anak susu bagi ibu yang menyusuinya walaupun itu bukan ibu kandungnya, tapi dengan 2 syarat. Pertama, ayyakuna lahu dunal haulain, anak tersebut di bawah usia 2 tahun. Yang kedua, dia menyusuin selama 5 kali secara terpisah sampai dia kenyang. Ya, bukti kenyangnya adalah dia lepaskan. Wa yasiru zawjuha aballahu, suaminya maka jadi ayah susu. Suaminya jadi ayah susu. Rasulullah SAW pernah suatu hari kedatangan tamu, ya, ke rumah Rasulullah. Ada tamu sama Rasulullah, ya. Dibilang sama Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah ada tamu, siapa gitu kan ya. Dikasih tahulah namanya. Kata Rasulullah, bukain. Itu laki-laki, kata Aisyah. Itu ayahmu. Ya, kamu nyusu sama istrinya, gitu kan? Kamu nyusu sama istrinya, ya. Jadi itu hukumnya adalah sama seperti ayah. Wa yahrum 'alal murda' at-tazwiju ilaiha, ya. Anak susuan enggak boleh menikahi ibu susunya. Wa ila kulli man nasabaha, dan siapapun yang punya hubungan kekerabatan, hubungan darah dengan ibunya. Ya,
Jadi yang nggak boleh dinikahin bukan hanya ibu susunya, suami ibu susu, saudara perempuan ibu susu, anak ibu susu, ibunya ibu susu, bibinya ibu susu, ya, orang ibu dari suami ibu susu, saudara perempuan dari suami ibu susu, nggak boleh juga, ya. Jadi ada 7 nih, ya, ada 7 yang nggak boleh dinikahin, bukan hanya ibu susu, ya. Ibu susu, anak ibu susu, saudara perempuan ibu susu, ya, ibunya ibu susu, ya, kemudian ibunya suami ibu susu, ya, saudara perempuan suami ibu susu dan suami ibu susu. Ada 7, ya, itu nggak boleh dinikahin oleh. Jadi sekarang itu ada bank susu. Jadi susu ASI ibu-ibu yang banyak memproduksi ASI dikeluarkan lalu disimpan di satu bank, ya, di freezer lah, ditaruh di freezer. Nanti dikirim ke atau dikasihkan kepada anak-anak yang kurang ASI. Jadi dia nggak bisa nikah dengan anak perempuan yang punya ASI gitu kan. Jadi boleh, hukumnya boleh, tapi harus jelas. Ya, tidak seperti yang dilakukan di negara-negara barat, ya. Ada bank ASI gitu ditampung dikasih ke siapapun, ya. Nah, ini ya bisa jadi nanti suatu saat gitu ASINya dikirim ke Afrika gitu kan, ya, pakai freezer dan lain-lain gitu kan, ya, lalu diminum sama anak di Afrika, tahu-tahu anak Afrikanya nanti main bola di sini, ya, jadi pemain bayaran gitu kan, ya, pemain bayaran ketemulah dengan anak dari ibu susu, naksir gitu kan, ya. Nah ini mereka menikah padahal mereka ada hubungan sesusuan gitu kan. Ini bisa aja terjadi hal yang seperti itu, ya, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil, bisa aja terjadi. Jadi harus jelas. Jadi kalau ada yang nyimpen ASI dikasihkan kemana, ke bank ASI dan segalanya, maka itu harus jelas ditulis. Ini punya si Anu, ya, yang konsumsinya siapa? Si Anu. Ya, kasih tahu kepada ini, yang konsumsinya ini nih, bapaknya si Anu, ibunya si Anu. Gitu kan, supaya jelas nanti suatu saat, ya, loh, ini anak yang ini anak pernah minum ASI saya, gitu kan. Jadi maka ada hubungan darah mereka, ya. Karena ASI jadi darah langsung. Jadi darah daging, ya. Jadi darah daging. Wa ila kulli man nasabah. Jadi bukan hanya ibu susu yang haram tapi keluarganya juga. Wa haram alaihi tazwij ilal murda wa waladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatan minhu, ya. Dan juga, ya, ibu susu nggak boleh juga menikah dengan anak susuan dan anak-anak susuan, ya. Jadi ibu yang menyusui tadi, ya, nggak boleh menikah dengan anak yang dia susui dan anaknya juga. Jadi anaknya sama dengan anaknya juga, ya. Jadi anak-anak susuan itu jadi sama dengan anak susuan. Ya, siapapun yang dimaksud dengan anak sampai turun ke bawah. Sampai turun ke bawah, ya. Cucunya juga termasuk, ya. Ini tapi kalau untuk orang tua anak susu enggak. Orang tua anak susu enggak. Jadi ibu susu boleh menikah dengan orang tuanya, orang tua anak susu, ya. Kalau orang tua enggak, ya. Atau saudaranya enggak juga. Saudara anak susu boleh dinikahin sama ibu susu. Tapi anaknya anak susu enggak boleh. Ya, itu masuk kategori cucunya, ya. Faslun. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun. Menafkahi kedua orang tua wajib, ya. Lil walidain, untuk kedua orang tua, wal mauludaini, dan untuk kedua anak laki dan perempuan. Jadi ayah ibu wajib menafkahi, ya. Anak laki dan perempuan wajib dinafkahi. Wajib dinafkahi. Fa ammal waliduna, jadi orang tua yang di sini disebutkan fa'amal walidun. Adapun orang-orang tua enggak disebutkan dua orang tua. Orang tua kita bukan dua, ya. Orang tua kita adalah ayah dan ibu, kakek dan nenek, buyut sampai Nabi Adam. Itulah orang tua kita. Jadi itu semua wajib dinafkahi. Kalau ada yang masih hidup. Siapa yang masih hidup wajib. Jadi kalau kita punya kakek nenek wajib kita nafkahi. Wajib nafkahi. Siapa yang wajib nafkahi? Anak laki-laki atau cucu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan jangan dibebankan karena perempuan tidak ada kewajiban menafkahi, nggak ada kewajiban mencari nafkah. Jadi yang menafkahi adalah anak laki-laki. Jadi bukan hanya orang tua yang wajib kita nafkahi, tapi kakek nenek juga.
kakek nenek juga ya. Jadi ayah ibu kita punya kedua orang tua, kalau masih hidup kita yang nafkahi ya. Tapi kalau seandainya anaknya masih ada, anaknya dulu yang dekat ya, kita cucu di bawahnya ya. Levelnya setelahnya. Jadi kalau ada anak, anak dulu baru cucu. Tapi kalau anak sudah meninggal semua, maka cucu yang wajib menafkahi. Siapa cucunya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bukan cucu laki-laki dari anak perempuan, bukan. Ya, yang wajib menafkahinya siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bukan cucu laki-laki dari anak perempuan. Bukan cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, tapi cucu laki-laki saja. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu yang wajib menafkahi, ya. Jadi ayahnya ayah saya, ibunya ayah saya, wajib saya nafkahi. Kalau ayah saya udah nggak ada dan saudara-saudaranya udah nggak ada. Tapi ayahnya ibu saya tidak. Bukan kewajiban saya. Ya. Ayahnya ibu saya, kakek saya dari ibu tidak ya. Ibunya dari ibu saya, nenek saya tidak. Bukan wajib, bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi wajib tidak. Siapa yang wajib? Jalur laki-laki yang wajib. Ya. Karena saya nurunin dari ibu saya tidak ada kewajiban menafkahi siapapun. Ya, saya turunin dari ibunya, dari ibu saya, bukan kewajiban ibu saya nafkahin orang tuanya, tapi kewajiban anak laki-lakinya. Fa'ammal walidun, maka adapun orang-orang tua, di sini disebut orang-orang tua, bukan kedua ya. Fatajibu nafaqatuhum bisyartain. Ada dua syarat wajib menafkahi mereka. Al-faqri, yaitu miskin. Kalau nggak miskin, enggak ya. Kita punya orang tua, dua orang tua, tapi dia punya perusahaan, ya, masih kerja, masih punya uang pensiun gede gitu kan, maka nggak wajib anaknya. Jadi kalau anaknya nggak ngasih nafkah, nggak dosa. Kenapa? Karena orang tuanya mampu, ya, al-faqri. Tapi kalau orang tuanya nggak mampu, anaknya wajib tanggung jawab. Yang dimaksud dengan anak laki-laki, ya, yang dimaksud dengan anak laki-laki. Wazamanah, atau lanjut usia, ya, udah lanjut usia, udah gak bisa jadi nafkah, maka udah lanjut usia tapi uangnya masih banyak, enggak, ya, dia pakai harta dia yang ada dulu, ya, harta dia yang ada dulu, yang dia, setiap orang punya kewajiban untuk menafkahi dirinya dulu. Yang pertama kali yang wajib dirinya dulu. Jadi yang wajib menafkahi saya siapa? Saya dulu, gitu kan, ya. Kalau saya udah nggak mampu, baru turun ke anak saya. Jadi kalau orang tua kita masih mampu, dia nggak kerja, udah lanjut usia, udah nggak kerja, tapi hartanya masih banyak, itu dari hartanya. Ya, jangan orang tua nggak mau ngeluarin harta, jangan ya. Pakai dulu, ya, nggak usah pikirin warisan. Karena kewajiban kita nafkahi diri kita. Adapun anak tidak. Kalau warisan nggak ada pahalanya. Saya udah sampaikan sebelumnya. Kalau warisan nggak ada pahalanya, itu warisan harta yang diambil alih sama Allah karena hak gunanya sudah habis. Kalau warisan itu harta yang diambil alih sama Allah, yang pemiliknya, yang nitipkan sama kita. Kita cuma terima titipan, ya. Kita meninggal ditarik sama Allah. Allah yang bagi, bukan kita. Allah yang bagi, bukan kita. Jadi kalau kita mau punya harta, nafkahin buat diri kita dulu, karena itu kewajiban kita. Dosa kita kalau nggak nafkahin diri sendiri, ya. Jadi syarat yang pertama miskin, nggak punya harta, wazamanah, lanjut usia, awil faqri wal junud, atau naudzubillah, ya, gila, ya, atau gila, atau udah hilang akal gitu kan, ya, maka di saat dia nggak punya harta. Tapi kalau dia punya harta, pakai dulu harta dia untuk biaya hidupnya, ya, pakai dulu harta dia. Wa ammal mauludun, adapun anak-anak, ya, anak-anak laki dan perempuan, ya, termasuk cucu juga, ya, cucu, ya, cucu dari anak laki-laki. Saya punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki. Ya, kalau dia udah menikah, bukan tanggung jawab saya lagi. Ya, kalau udah dia nikah, anaknya pun bukan tanggung jawab saya. Larinya ke orang tua laki-laki. Tapi anak saya laki-laki, kalau anak saya laki-laki punya anak, itu tanggung jawab saya dengan syarat ayahnya udah nggak ada. Tapi kalau ayahnya masih ada, ayahnya yang tanggung jawab. Ayahnya nggak ada, saya, kakeknya yang tanggung jawab. Jadi itu tentang anak, ya, tentang cucu. Fatajibu nafaqatuhum, jadi anak termasuk cucu. Tapi cucu yang mana?
cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan larinya ke sono, ya, ke bapaknya. Bisalah satu syarat dengan 3 syarat. Al-faqr, ya, miskin, ya. Punya anak, belum punya kerjaan, ya. Tapi belum punya kerjaan bukan nggak mau nyari kerja, udah nyari kerja nggak dapat. Tapi kalau dia nggak nyari kerja, dosa ini hukumnya, ya. Nggak boleh, ya. Anak yang sudah balik harusnya dia nyari kerja. Ya, jadi al-faqr wasilar, masih kecil, saya anak-anak, ya. Saya anak masih lari-lari gitu kan, dia belum balik. Ya, kalau udah balik, soalnya jadi duit, ya. Wasilar masih kecil. Kalau udah dewasa, enggak. Dewasa maksud dewasa Ustaz, balik, ya. Awil faqr wa zamanah, ya, atau anak tadi sudah lanjut usia. Ya, mungkin kita umurnya panjang sampai 100 tahun, ya. Anak kita udah 60 tahun atau 70 tahun tapi udah dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak, ya. Kita punya anak. Anak kita nggak punya anak, gitu kan? Ya, kita masih segar bugar, mungkin umur 100 tahun. Kan banyak orang 100 tahun masih segar bugar, duitnya masih banyak, gitu kan, ya. Dia nafkahin anaknya. Anak tadi namanya udah lanjut usia, anaknya nggak ada. Kalau anaknya ada, anak yang tanggung jawab. Dia nggak punya anak, gitu kan, ya. Mungkin nggak nikah atau nikah tapi nggak punya anak, maka orang tuanya ngambil alih. Ya, jadi kalau di saat anaknya sudah lanjut usia, nggak bisa nyari nafkah lagi, maka orang tuanya ambil alih. Ya, awil faqr wal junun, atau gila. Ya, gila sementara dia nggak punya harta. Ya, kalau gila dia punya harta, hartanya dulu dipakai. Ya, kalau dia lanjut usia tapi punya harta, hartanya dulu yang dipakai. Jadi setiap orang itu punya kewajiban menafkahi dirinya sendiri dulu. Jadi kita punya anak kita kaya, maka dia nafkahi diri sendiri. Ya kan banyak anak yang kaya, ya, masih kecil udah jadi artis. Ini orang tuanya lepas tanggung jawab, ya. Karena dia bukan lepas tanggung jawab gitu aja, enggak, ya. Jadi paling tidak kalau bisa disarankan kepada dia diatur hartanya supaya bisa biaya hidupnya, ya. Enggak, kalau nafkah anak saya tanggung, ya, duit dari hasil dia buat alhamdulillah, tapi bukan kewajiban kita, bukan. Ya, bukan kewajiban kita. Kita nggak ada kewajiban untuk menafkahi siapapun yang mampu. Ya, jadi yang berhak dinafkahi itu adalah yang tidak mampu. Kecuali istri. Mampu nggak mampu tetap dinafkahi. Ya, tapi kalau keluarga ada 3 sebab dapat nafkah itu. Pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, hubungan darah. Yang ketiga, hubungan kepemilikan. Kalau hubungan suami istri, sebabnya adalah karena ada hubungan suami istri. Kalau hubungan darah, sebabnya adalah karena ada hubungan darah dan tidak mampu. Kalau istri, ya, dia tetap berhak nafkah walaupun dia mampu. Ya, karena dia berhak nafkah karena dia fokus untuk melayani suami. Ya. Yang kedua, kalau yang hubungan darah itu, orang tua, anak itu hubungan darah. Dia berhak nafkah karena apa? Karena ada hubungan darah langsung. Itu sebabnya karena dia ada hubungan darah dan tidak mampu. Kalau dia mampu, enggak, ya. Maka kita lepas tanggung jawab. Yang ketiga, kepemilikan. Kepemilikan itu seperti hewan peliharaan. Itu kepemilikan, ya. Kita punya rumah, harus dinafkahi juga rumahnya. Ya, jadi kalau ada orang punya rumah langsung didiamin sampai bobrok sampai ini, dosa hukumnya, dia nggak menafkahi. Nafkah rumah dipelihara, gitu kan, ya. Kalau bobrok dibenerin, ya. Nah, nafkahnya kendaraan, gitu kan, ya, dipelihara, ya. Kalau bannya pecah, duit ditambal, gitu kan, ya. Kalau belum dipanasin, gitu kan, ya. Kalau nggak dipakai, gitu kan, ya. Jadi itu nafkah. Jadi semua yang kita miliki wajib dinafkahi. Jadi kalau ada orang punya tanah, dia diamkan, nggak digarap, nggak dibangun, nggak dimanfaatkan, dosa hukumnya dia tidak menafkahi. Ya, jadi ada 3 sebab wajib nafkah. Ada hubungan suami istri, yang kedua ada hubungan darah, yang ketiga adalah ada sebab kepemilikan, ya. Karena itu milik kita, maka wajib kita nafkahi. Ya, kita punya rumah, gitu kan, ada taman, wajib disiramin, milik kita, ya, milik kita, ya. Nggak boleh kita diamin, ya. Kita punya rumah besar, ya. Semua kamar berhak untuk kita tempatin. Jadi jangan kita tinggal di 1 kamar aja. Punya kamar 5, ganti-ganti tidurnya, Pak, ya. Ganti-ganti tidurnya.
Kalau kita tinggal sendirian di situ. Kalau tinggal berlima, tinggal dibagi. Nggak boleh kita kosongin, nggak boleh. Ya, Nabi mengatakan kalau ente punya rumah lebih daripada 2 kamar, yang 3-nya sisanya tidak ditidurin, maka setan yang tidur di sana. Setan yang tidur di sana. Ya, jadi kadang-kadang rumah jadi serem, ya. Kenapa? Ya setan banyak tinggal di sana. Jadi kalau kita punya rumah 5, ya ayo semuanya ditinggalin. Ya, jadikan satu tempat sholat, gitu kan? Ya, satu kamar tempat sholat, satu kamar buat ruang utama, kamar utama, yang satu lagi buat anak, yang satu lagi buat ruang tamu, gitu kan, dibagi-bagi. Ya, artinya satu hari itu ente masukin semua, karena mereka berhak, ya. Jadi rumah tadi itu berhak untuk dinafkahi. Apa nafkahnya? Ditidurin. Ya, ditinggalin atau dimasukin. Jangan didiemin. Kalau didiemin, setan yang masuk, kata Nabi. Jadi itu sebab nafkah. Jadi nafkah 3, ada hubungan suami istri, ada hubungan darah, dan yang ketiga ada sebab kepemilikan. Wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Ya, hamba sahaya, kalau ada yang punya hamba sahaya. Nah ini saya sudah sampaikan kemarin, hamba sahaya perbudakan itu bukan dari Islam, tapi itu kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah yang diluruskan sama Islam. Diluruskan sama Islam. Bukan Islam menganjurkan perbudakan, bukan. Tapi karena orang Arab saat datang Islam, mereka udah terbiasa punya budak, punya hamba sahaya yang mereka beli dengan harga mahal. Kalau seandainya Islam datang langsung mengharamkan perbudakan, nggak ada yang masuk Islam. Nggak ada yang masuk Islam. Ya. Jadi Islam itu mudah, Islam itu menyesuaikan. Ya, kalau ada adat kebiasaan di satu tempat, ya, diislamkan, kasihlah syarat-syarat rukun-rukunnya, ya, kriterianya supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi budak hamba saya, silakan ente punya budak, tapi kasih makan, gitu kan? Kasih makan. Jangan dibebanin kewajiban tugas-tugas yang lebih daripada kemampuannya. Gitu kan, ya. Kalau bisa ente merdekakan. Itu aturan Islam. Kalau bisa ente merdekakan. Ente mau merdekakan cuma-cuma, itu lebih baik. Ente akan dibebaskan sama Allah dari api neraka. Kalau ente nggak mau bebaskan cuma-cuma karena ente udah belinya dengan harga mahal, silakan ente minta ganti sama dia. Ya, sono kalau ente cari duit, ente bisa datangkan uang 100 juta karena anda beli ente 100 juta, ente bisa datangkan, ya, ente bebas. Ya. Ente nggak mau, atau mungkin dia nggak mampu untuk cari duit, ya. Ente merasa bisa butuh selama hidup itu, silakan, tapi usahakan bebaskan kalau ente udah meninggal. Kalau anda meninggal nanti ente bebas, ya. Enggak bisa begitu juga berhubungan dengan hamba sahaya. Punya anak itu adalah ibu anak ente. Ya, ibu anak ente meninggal diwariskan ke anak nggak boleh memperbudak ibunya, merdeka otomatis. Ya. Jadi Islam subhanallah dengan cara seperti itu perbudakan habis. Ya, perbudakan habis. Jadi Islam dengan pelan-pelan, ya, dengan bijaksana untuk membasmi perbudakan. Ya, jadi Islam bukan datang langsung ini nggak boleh, enggak. Jangankan cuma maulid, Pak, ya. Perbudakan aja dilegalkan sama Islam. Ya, dilegalkan. Kenapa? Karena orang susah meninggalkan kebiasaan. Ya. Wa nafaqatur raqiq, nafkah hamba sahaya, wal bahaim, dan hewan-hewan peliharaan wajib. Wala yukallafuna minal amal, tidak boleh dibebanin pekerjaan ma la yutiqun, yang mereka enggak sanggup. Jadi kalau punya budak, ya silakan punya budak, ya, tapi nafkahi, kasih makan, ya, enggak boleh disuruh siapapun enggak boleh dikasih pekerjaan yang lebih daripada kemampuannya, enggak boleh. Suami juga kalau ngasih pekerjaan kepada istri enggak boleh lebih daripada kemampuannya. Kalau lebih daripada kemampuannya maka dosa hukumnya, ya. Dosa hukumnya. Saya pernah nyampaikan bahwa tugas rumah tangga itu 100% di tangan suami. 100%. Siapa yang tugasnya ngurusin anak? Bapak. Siapa yang ngajarin anak? Bapak. Siapa yang tugasnya jagain rumah, bersihin rumah? Bapak sebenarnya. Ya, cuman karena bapak gak bisa ngerjain semua, dia perintahkan ke istrinya yang kira-kira istrinya sanggup untuk melaksanakannya. Kamu yang nyapu-nyapu, ya. Saya mungkin nyapu gak bersih, gitu kan, ya. Istri wajib taat sama suami. Ya, anak-anak karena saya kerja di luar, anak-anak tolong diurusin, kasih makan nanti, gitu kan. Jadi itulah
Jadi sebenarnya 100% di rumah itu tugas di bapak, bukan di ibu, ya. Nah, ini delegasikan kepada ibu, ya. Delegasikan kepada istri, ya. Mah, ya, karena saya mau kerja, mau kantor gitu kan, nggak bisa ngurusin anak, tolong wakilin, ya, urusin anak, nanti anterin ke sekolah, ya, pas pulang jemput, nanti dikasih makan, gitu kan. Nah, istri wajib taat sama suami, ya. Jadi sebenarnya tugas suami. Kalau istrinya udah diceraikan, misalnya udah cerai, ya, kata istri, Mas, udah, ane mau pergi, anak-anak diurusin, ya, ane mau nikah lagi, nggak dosa. Itu ada dalam Quran, ya, nggak dosa, ya, jangan bebanin anak-anak ente urusin, ya, nggak dosa dia, walaupun anak baru lahir sekalipun, nggak dosa dia untuk, karena bukan tugas dia sebenarnya, cuman karena dia masih istri, wajib taat sama suami. Suami mendelegasikan ke istri apa yang tadinya menjadi pekerjaan dia wakilkan ke istri. Jangan sampai banyak suami yang keluar rumah dia tidak pernah ngomong sama istrinya apa yang harus dia kerjakan hari itu. Ya, padahal itu tanggung jawab 100% di tangan dia, bukan di tangan istri, bukan. Istri cuma melaksanakan kalau disuruh, ya. Istri cuma tugasnya apa? Taat sama suami. Taat itu apa? Dengar perintahnya, lakukan, ya, semampunya. Kalau nggak mampu, datangkan orang lain untuk ngerjainnya. Ya, nggak boleh kita bebankan ke istri semua. Ya, pokoknya kamu kerjain semua, nggak boleh. Ya, jadi itu kerjaan kita. Ya, kita cari pegawainya lah. Ya, istri mau diwakilkan ke istri silakan, tapi semampunya istri. Ya, itu terkait dengan apa nafkah karena waktu. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau apa? Waris. Betul. Oke, terima kasih ya. Kalau kita mau dapat pahala, maka kita kasihkan saat kita hidup. Ya. Yang dimaksud dengan kita kasihkan serah terimakan. Kalau kita nanti kalau saya meninggal, rumah itu buat kamu, enggak ada hak kita mau ngasih setelah meninggal, kecuali selain ahli waris. Selain ahli waris, ya silakan dikasihkan saat kita hidup, nanti serah terimanya setelah meninggal, tapi maksimal 1/3. Kalau untuk ahli waris tidak boleh kita kasih wasiat, ya. Artinya tidak punya hak kita ngasih wasiat, karena itu sudah haknya Allah. Kalau ahli waris udah haknya Allah ngasih wasiatnya. Kan Allah ayat warisan itu menggunakan kata yusikumullah, Allah berwasiat. Jadi nggak usah ditulis wasiat lagi untuk ahli waris karena sudah ada wasiat Allah. Itu harta Allah yang dikembalikan kepada Allah karena hak gunanya udah habis. Anda cuma kasih amanah sama ente saat hidup. Saat hidup ente mau dapat pahala dari situ silakan, ya kasihkan. Tapi kasih syaratnya serah terima. Kalau belum diserah terimakan, maka belum dianggap ngasih. Ya, itu rumah buat ente nih. Ya, itu rumah saya. Sertifikat masih ditahan sama dia. Keburu meninggal, nggak sah. Ente belum ngasih. Ya, ente masih kuasai namanya. Ya, ini handphone buat sekretaris ya. Tapi saya pulang nanti saya bawa, nggak jadi. Ya, nggak jadi karena saya belum serahkan. Baru sah kalau saya serahkan. Ya, pemberian itu hibah. Baru sah kalau diserah terimakan. Udah diterima penerima hibah baru menjadi milik dia. Tapi kalau belum diterima tidak jadi. Ya, belum jadi milik. Kemarin ada di satu tempat di Tebet ya, Ustadz dulu almarhum bilang tanah yang dia punya gitu kan adalah untuk wakaf masjid. Ya, udah diterima belum? Belum. Ya udah nggak jadi. Ya nggak jadi. Karena belum diserahin, harus diserahkan dulu. Ya apapun yang diberikan cuma-cuma harus diserahkan dulu syaratnya. Karena cuma-cuma. Kecuali kalau jual beli udah dibayar, jadi milik udah otomatis. Tapi ini cuma-cuma. Kalau cuma-cuma selama belum diserahkan belum jadi. Boleh dibatalkan kapanpun. Ya boleh dibatalkan kapanpun. Haknya dia mau batalin. Kalau belum diserahkan, selama belum diserahkan, ya. Wasiat itu pemberian saat hidup. Nanti diserahkan setelah meninggal. Boleh dibatalkan sebelum dia meninggal. Wasiat saya yang kemarin itu ya saya batalin. Udah selesai.
Karena belum diserahkan ya, karena serahnya nanti setelah meninggal. Selama belum diserahkan maka berhak pemiliknya membatalkan. Ya, nggak usah kita baper, nggak usah ya. Lokal nggak bisa ya, karena inti dapatnya cuma-cuma. Ya, kalau dapatnya cuma-cuma baru jadi milik kalau diterima. Kalau inti beli udah dibayar otomatis milik. Otomatis milik ya. Oke, kita dengarkan azan. Ada yang mau nambahkan lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bayi yang lebih dari 9 bulannya lalu meninggal ya, nggak boleh kita nyalakan orang lain. Kalau meninggal kan Allah udah tarik ajalnya, berarti ya udah tarik rohnya. Jadi haknya Allah ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan kata Allah ya. Jadi nggak boleh kita menyalahkan siapapun tentang itu. Cuman kalau seandainya lebih daripada 9 bulan, boleh kita ngecek ke dokter lewat USG gitu kan, ini bayi normal atau enggak gitu kan. Ya kan dokter bisa ngecek kadar ketubannya ya, kadar ketubannya, kemudian ruang geraknya apakah cukup atau tidak gitu kan ya. Kalau memang normal-normal saja, ketubannya cukup gitu kan ya, asupan makanan cukup ya, beratnya normal, maka nggak perlu dikhawatirkan ya, nggak perlu dikhawatirkan. Anak saya yang nomor 2 sempat di atas 40 minggu, kalau nggak salah 42 ya, 42 minggu. Dokter biasa, dokter ini harus disesar ya. Saya bilang Allah sudah tentukan sehat apa enggak anak saya. Kalau sehat-sehat aja nggak ada masalah ya, tunggu sampai melahirkan. Saat lahir pas 15 Ramadan ya, malam 16 kalau nggak salah atau malam 15 ya, itu istri saya melahirkan ya, pas habis sholat tarawih. Ini kayaknya mau keluar, ngejerit juga enggak ya. Udah saya telepon dokter di Marogo lahirnya. Telepon dokter, ini kayaknya udah mau ngelahirin ya. Udah katanya bawa ke klinik ya, di klinik Benjelun namanya, di Hayil Hasan di Kota Rabat ya. Saya bawa gitu kan ya. Dokter datang, blus, keluar cepat ya, 3,9 kilo, lebih dari 40 minggu ya, 3,9. Biasanya susah melahirkan, lah ini cepat. Allah maha mampu segalanya ya, padahal lebih berat, 3,9, hampir 4 kilo ya. Jadi artinya nggak boleh nyalahkan dokter, nggak boleh. Kita semua harus, segala sesuatu kita harus ikhtiar, berusaha ya. Coba cek dokter, ini ada masalah nggak? Kalau kira-kira nggak ada masalah, air ketubannya cukup, asupannya cukup gitu kan, anaknya sehat gitu kan, ya udah biarkan saja sampai dia melahirkan. Kemarin ada yang di BSD ya, yang kayak gini juga, Ustadz, ini istri saya belum melahirkan juga, udah lebih dari 40 minggu, kata dokter khawatir ketubannya berkurang. Kalau menurut saya pengalaman seperti itu, biarkan saja. Akhirnya ya benar sama ya, melahirkan. Anak saya lahirnya malam Jumat ya, Jumat pagi ya, malam Jumat. Ini sama Jumat juga ya. Jadi Allah udah pilihkan malam Jumat juga sama. Jadi Allah udah pilihkan waktu yang tepat ya untuk ini ya. Nabi Adam lahirnya tahun berapa? Hari apa? Jumat juga ya. Nabi Adam Jumat kan? Diciptakan hari Jumat ya. Makanya hari Jumat itu hari istimewa karena mengingat hari lahirnya Adam. Jadi kalau mengingat hari lahirnya Nabi Muhammad nggak boleh diingat ya. Hari lahirnya Nabi Adam kita ingat setiap minggu, setiap hari Jumat. Jadi kenapa hari Jumat istimewa? Karena itu hari aku ciptakan Adam. Ya.
Jadi diciptakan Adam. Makanya Jumat jadi istimewa ya. Jadi ya itu. Jadi ya nggak boleh nyalakan dokter ya, tapi kita harus ikhtiar juga minta dokter cek. Coba cek kan ada USG sekarang ya, dulu nggak ada USG ya. Cek apakah normal atau tidak. Kalau ada masalah ya, ketubannya habis gitu kan ya, baru ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Yang kedua tadi apa? Anak susuan enggak ada waris mewaris. Dia cuma terkait dengan hubungan boleh nikah atau tidak. Dan tidak ada hak dapat nafkah juga dari anak susu, enggak ada. Ya, yang berhak nafkah dari seorang itu adalah karena ada hubungan darah, bukan hubungan persusuan. Jadi ibu susu tidak berhak, bukan enggak boleh. Tidak berhak dapat nafkah dari anak susu. Ente anak susu aneh mau dapat nafkah dari ente, enggak boleh nuntut. Kalau dia ngasih alhamdulillah, tapi hak tidak ya. Yang boleh dapat nafkah itu, yang berhak dapat nafkah itu orang tua kandung ya. Tapi kalau orang tua susu enggak. Ibu tiri pun tidak berhak dapat nafkah. Jangankan ibu susu, ibu tiri pun tidak berhak dapat nafkah. Ayah kita misalnya nikah lagi, kalau ayah kita udah meninggal, ibu tiri ya balik ke keluarganya ya. Minta nafkah dari saya bukan anak ente ya. Saya anak bapak saya, gitu kan, sama anak ibu saya. Jadi bukan berarti nggak boleh, boleh kalau mau nafkahin, tapi wajib tidak. Jadi ibu susu nggak ada hak nafkah, cuman punya hak mahram. Hak mahram itu adalah haram dinikahi, ya tidak bersentuhan, tidak batal wudhunya, ya dan boleh berduaan, ya boleh jalan berdua boleh, ya. Kenapa? Karena ibu susu, ya. Tapi untuk hak nafkah tidak, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.